Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mahendra, Stambuk D1011924, ingin menjelaskan mengenai asas hukum penataan ruang. Yang pertama itu ada asas keterpaduan. Jadi yang dimaksud dari asas keterpaduan ini adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, hingga penyelenggaraan penataan ruang tidak saling bertabrakan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Sebagai contohnya begini, misal pemerintah ingin membuat pulau buatan yang jelas menggunakan ruang laut. Nah, ruang laut di tempat pemerintah ingin membangun pulau buatan tersebut, rupanya tempat tersebut juga merupakan tempat nelayan sekitar atau masyarakat sekitar itu untuk mencari pendapatan, mencari ikan. Jadi terjadi tabrakan antar kepentingan di sini, konflik antar kepentingan. Nah, disitulah asas keterpaduan itu berperan untuk menghindarkan konflik-konflik atau tabrakan-tabrakan kepentingan seperti ini begitu. Yang kemudian ada asas keselarasan dan keseimbangan. Maksud dari asas ini bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang. Kemudian ada keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Kemudian keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Kemudian ada asas keberlanjutan. Maksud dari asas ini bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Kemudian ada asas keberdayaan dan keberhasilgunaan. Maksud dari asas ini adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Kemudian ada asas keterbukaan. Maksud dari asas ini adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses sebesar-besar dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Salah satu contoh implementasi dari asas keterbukaan ini yaitu dengan menyediakan informasi melalui website atau internet oleh pemerintah sebagai salah satu penyelenggara penataan ruang di sini. Kemudian ada asas kebersamaan. Maksud dari asas ini yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sini yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kemudian ada asas perlindungan kepentingan umum, yang mana maksud dari asas ini adalah bahwa ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum gitu. Kemudian ada asas kepastian hukum dan keadilan. Maksud dari asas ini adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Nah, yang kemudian terakhir ada asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas di sini bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya. Dalam hal tata ruang, akuntabilitas sangat penting. Akuntabilitas juga merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik. Dalam proses perencanaan harus dilakukan dengan tanggung jawab, terencana dengan baik yang meliputi kemanfaatan, kemudian disesuaikan dengan pembiayaan yang tepat dan optimal, serta hasilnya pun dapat terwujud sesuai dengan rencana awal. Sekian dari saya, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf kalau misal videonya jelek, terima kasih banyak, dan mohon maaf juga kalau muka saya jelek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.